bagi saya masalah sampah, drama sampah. Saya nggak pernah sampah. Balasannya begini seperti ke keluarga saya. Ini ada manusia Inggris. Rasman malah bilang Loli bisa begini karena tak tahu ayahnya di mana. Rasman muncul nih lemon selanjutnya ya. Oke halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang press conference-nya bapaknya Fadel. Kita bosen dengerin press conference-nya Fadel tekodel-kodel ya sama Abang Rasman. Nah, kita bakal dengerin bapaknya Fadel. Bahkan dia sempet bilang drama. Daripada kita ngomongin drama, mending kalian bisa check out ini. Hai. Dan ini adalah minyak wangi dari Nikita Mirzani. Teman-teman bisa langsung aja check out di bagian bawah. Bawah video itu ada ya. Atau video sebelumnya kalau belum muncul, nah itu ada Magela. Dan ini wanginya sangat enak banget dan tahan lama yang pastinya. Kalau nggak tahan lama dan wanginya nggak enak, atas nama Nikita loh. Yaudah, karena kita ngebahas Nikita, ya sekalian gue promoin nih ya. Sebelum memulai videonya, teman-teman bisa langsung aja klik tombol subscribe di bawah juga. Jangan lupa like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Gue sebenarnya lama kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, ini kalau kita lihat sih tempatnya tempat Abang Rasman ya, atau Mas Rasman lah ya. Pak Umar tadi di situ saya ada yang mau disampaikan orang tuanya. Oke, Pak Umar ya. Waalaikumsalam. Sebenarnya masalah ini bagi saya masalah sampah, drama sampah. Saya nggak pernah ikut, tidak pernah memberi. Cuman intinya di sini saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala saya cuma menolong dan saya beri nasihat dari yang tidak pernah puasa dari kecil ikut berpuasa, dari yang tidak pernah terawih dari kecil ikut berterawih pada saat waktu bulan Ramadan. Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima. Bentar, sebelum lanjutin kata bapaknya Fadel, dibilang ini drama sampah, dia yang mengubah semuanya. Masalahnya kan ini masalahnya di Fadel ya. Kok bisa Loli sampai punya test pack? Kalau nggak dari Fadel, dari mana? Ya itu udah kita bahas lah di kasus sebelum-sebelumnya, itu udah lama banget nih yang pengen lihat. Nah ini masalahnya di sini. Dan Nikita itu bertindak karena ada isu tespek dan aborsoy. Kok dibilang drama sampah? Ini bukan sekedar drama sih. Ini udah masuk tindakan kriminal. Hey, bapaknya Kang Semir aja. Ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berterima kasih. Tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih. Tapi saya nggak perlu terima kasih dia. Tidak perlu. Terima kasih. Saya cuman lillahi ta'ala saya menolak lantar. Jadi kalau saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau seperti anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan manusia plastik, apalagi orang. Dia merubah itu udah fitnah. Pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek yang tidak pernah tahu siapa ini. LM ini siapa, nggak tahu saya juntrungnya apa. Cuman saya lihat anak terlantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya tahu aja. Demikian secuplik curahan hati saya
balasannya begini seperti ke keluarga saya. Ini tidak ada manusia iblis. Iblis Sekali dah. Oke. berani banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani banget cuy, berani banget. Ternyata Fadel sama bapaknya tidak jauh beda. Bukannya sebagai sosok penengah ya, ini kan lagi riuh nih, malah nantangin juga. Ternyata anak sama bapak nggak jauh beda. Ditantangin. Bukannya sebagai, seharusnya kalau gue jadi seorang ayah ya, gue mungkin bakal jadi tenang gitu kan, menenangi suasana ini yang lagi keruh. Malah manas-manasin suasana. Dibilangin Loli ya nggak tahu sholat lah, nggak pernah pakai hijab lah. Ya kalau gue jadi Nikita sih tersinggung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia iblis itu bukan maksudnya KNM, bukan. Kalau ada orang yang berperilaku begini, Panik gak sih? Panik gak sih? Bapaknya bilang iblis gitu ya. Rasman menjelaskan bukan KNM. Oke, kita dengerin sekali lagi nih. manusia iblis itu bukan maksudnya KNM, bukan. Kalau ada orang yang berperilaku begini, orang sudah baik, kemudian dituding-tuding, itu sama dengan perilaku iblis. Ya begitu maksudnya Pak ya? Yang Siapa aja plesetin lagi. Siapa aja seorang ibu apa, siapa aja itu iblis loh. Ya. Oke. Saya kaget ini. Jujur saya nggak pernah dapat cerita ini. Bapak nggak pernah cerita. Kita udah 3 kali rapat di rumah saya. Jadi tadinya nggak puasa jadi puasa Pak. Sholat juga. Ya. Jadi hijab itu setelah Bapak bimbing. Ya. Biasa ini. Pura-pura gak tahu gak sih? Silakan lagi ditanya ke Bapak. Baik. Selesai poin 2. Oke, untung Abang Rasman di sini menenangkan ayahnya Fadel nih. Enggak, menenangkan Nikita Mirzani lebih tepatnya ya, karena sempat di akhir kalimatnya menyinggung kata iblis. Ya siapa lagi ya? Dugaan. Ini kan pertanyaan kan, dugaan kita kan ke Nikita lah ya. Muncul nih lemon-lemon selanjutnya ya. Kita dengerin deh ya komentar dari netizen. Bapak Fadel Umar Bajideh Bilai, kita benerin satu-satu. Dalam kurung rumah dia problem dalam rumahnya, jadi Laura dapat endorse buat bangun rumah dia. Ini artinya Ian dan terima kasih duit. Yey, ini kita lemon lo buruan keluarga. Ya, setuju. Udah jelas-jelas anaknya sendiri yang bicara, ada uang masuk banyak sampai 400 juta, belum yang lainnya. Ya itulah ya. Saya juga bingung gitu. Sempet-sempetnya Umar Bajideh ya, atau ayahnya Fadel ini bilang Loli datang cuma bawa perkara, datang melarat, datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Hey, Loli diam-diam bisa dapat penghasilan 400 juta loh. Nah, apakah Bapak bisa? hehehe. Ya walaupun gimana pun Loli tetap keren sih ya. 400 juta itu gokil loh. Bapaknya Fadil dan abangnya merasa sakit hati karena perkataan Nikita Mirzani. Kata-katanya Om, kata-katanya apa yang bikin sakit hati? Ya, pokoknya tahu lah, apa kalian tahu semua, banyak di beredar di media Nah, sosial. tanggalnya takutnya jadi dia Asmarin. Kalau dibilang miskin apa soal apa Pak? Soal penghinaan Ya, salah satunya fisik itu. Ya, atau udah itu. dibilang tukang semir termasuk itu juga apa Ya, salah satunya fitnah, tukang semir. Ganteng kan Pak Del? Ganteng kan? Ganteng kan cowok. Terus ada yang bilang Cewek Pak. Butuh validasi. Kalau ganteng mah diakui bukan mengakui ya. Saya aja mengakui jelek ya. Enggak normal-normal aja lah saya ya. Wajar. Dan bukti yang diserahkan apa aja kan? sudah flash disk, bukti screenshot, rekaman layar dan lain-lain. Ya pasti ada lah. Kalau sudah diterima kan berarti ada data, walaupun diterima LP belum menjamin akan naik sidik atau tersangka. Tetapi paling tidak ada dasar. Kami berkeyakinan laporan kami kuat, karena itu kami data. Gitu. Oke ya? Di sini sih ada yakin bahwa Nikmir akan kena itu maksudnya sebenarnya yakin dari pihak keluarga sendiri atas Mungkin Om Kalau ya, sebagai sendiri. lawyer kami pasti yakin. Kalau tidak yakin kami tidak datang. Dan kami bawa data, kita nggak perlu lama berdiskusi. Nah lalu kemudian diterima. Nah tentang keyakinan ya Oke. Gak terima lah ya intinya. Rasman malah bilang Loli bisa begini karena tak tahu ayahnya di mana. Rasman. Oh, Rasman ya. Kok terima kasih sama orang tuanya Fadel. Terima kasih karena sudah dihamili dan disuruh aborsoy. Lo emang gak ada moralnya Rasman.
Iya ya, itu loh inti permasalahannya bukan di Loli dijagain dipakai jilbab ataupun dia diajak sholat segala macam, bukan inti permasalahannya bukan di situ ya. Tapi inti permasalahannya ada isu di mana Loli nunjukin tespek dan dia sampai aborsoy 2 kali guys, apalagi anak di bawah umur. Bayangin lah ya untuk kedepannya itu kayak gimana, apalagi ada isu sampai dia memar-memar gitu kan. Ya, Karena tak tahu di mana bapaknya. Anak ini mau pergi kemana, bos? Ibunya begitu, omnya begitu. Dia mau kemana? Makanya dibilang oleh Pak Bajide, Pak Umar, harusnya terima kasih ke kami, katanya. Disuruh berhijab, disuruh ini, disuruh itu, untuk kebaikan. Kenapa jadi begitu? Tapi kan sejauh ini Masya kita selalu Allah. undang, sejauh ini sejak di UK sampai pulang ke Indonesia. Pasalnya apa Bang untuk melapor ke Baris Krim, Bang? Kenapa? Pasalnya apa Bang? Pasalnya apa? Bang, pasalnya apa? Rasman emosi dengan wartawan part 1. Wih, seru nih. Apa nih? Kenapa? Oh guys, sebelum melanjutkan video silahkan check out di bawah. Iklan dulu, iklan bercanda, iklan ya. Lanjut. Nama Loli, dia Laura bang, nggak mau dipanggil Loli lagi. Laura kan independen. Iya. kalian semua salah. Laura Meizani alias Loli. Laura bang. Meizani alias Loli. Laura. Laura Meizani itu nama dia. Iya, nggak usah pakai Loli, Alias Bang. Loli. Laura Well. Komunikasi Komnas Anak belum Kok jadi Loli tidak kata kalian yang bilang tidak sih? Kan independen woman nggak mau pakai Loli lagi bang. Jadi namanya Laura sekarang panggilannya. Loli lagi bang. Laura bang. Yang Loli itu siapa? Abang. udah yain aja bang. Keluarga manggilnya udah Laura. Terus yang ngomong selama Udah Laura ini ya. Loli itu Kan siapa? sekarang udah independen woman bang. Tunggu dulu saya tanya, yang ngomong Loli selama ini siapa? Itu sebelum independen woman Ibunya. bang. Sebelum independent woman aja ya. Sampai emosi ya Rasman, lanjut. Oke, apapun yang kalian lakukan, saya tidak akan terpancing. Apapun Widih. kalian kejar, saya sudah bisa tangkis. Saya sudah jelaskan Widih. semuanya. Cukup 2 episode sekarang. Laporan kami tunggu berikutnya. Kira 3 episode tuh bang ya? Kami lihat tensi speak yang dia keluarkan di Instagram dia, kami akan pelajari. Tapi kalau dia masih ngotot-ngototan, sekarang urusan kalian bilang dong ke dia, Fadel ya Fadel, ya Laura ya Laura, kami ya kami. Kalau dia lebar kemana-mana, kami juga biar lebar. Kalau dia tutup, kita tutup, oke? Udah agak sabar dia ya. Nanti kena sekak lagi dia sama Mama Lemon ya. Lanjut. Oke, kita dengerin dari komentar netizen ya guys ya. Ngikutin nggak kasusnya? Keluarganya Ngikutin. ya kan? Terus tadi pas gua nonton itu udah setengah jalan, tiba-tiba bapaknya terkodel-kodel itu ngomong, lu tau gak dia ngomong apa? Dia bilang gini, Apa tuh? harusnya ya itu si perempuan plastik itu, ya kan kita, siapa lagi gitu, harusnya berterima kasih anaknya itu jadi pakai hijab, karena saya nggak suka lihat orang yang pakaian terbuka, tapi saya tidak minta dia untuk berterima kasih ke saya. Keluarganya terkodel-kodel. Tapi lu tahu nggak mbak? Lu tahu nggak? Ada yang bilang dia kayak Taehyung, gue kayak anjir, lu pada buta kali semua. Coba googling. Karena masalah cuman beda potongan rambutnya sama. Itu doang, sama dia kan namanya Arab ya. Hidungnya enggak banget kan? Gue tanya sama lu. Iya kayak gitu. Enggak banget. Kesel nggak lu? Kenapa Itu tuh? kan namanya penghinaan ya. Gue Kesel kalau sih. kalau gue jadi Taehyung sih gue ini pencemaran nama baik. Sakit serius. hati sih. Taehyung disamain oleh Fadel. Pencemaran nama baik. Setuju. Lanjut. Pencemaran nama baik itu kayak gitu. Terus udah kan, bapaknya kan ngomong tuh segala macam, dikasih waktu lah tuh ya terakhir gitu. Iya, saya tidak butuh terima kasih. Saya tidak butuh perempuan plastik itu mengucapkan terima kasih. Ya, itu saya lakukan karena ini adalah anak yang dibuang, katanya gitu. Jadi saya menyelamatkan anak ini.
ada gila-gilanya gitu kalau kata gue Maya. Gitu kan, nah udah gitu tau apa? Karena dia ngatain, gue yakin banget itu kena juga. Yang ada satu keluarga berbondong-bondong, bondong-bondong, gue gak sabar. Belum. Emosi ya? Emang udah? Bertiga. Itu mah yang lama, gimana sih? Iya yang lama, dia tuh dia ngegebukin TNI. Tapi karena dia itu dukungannya ada ormas, jadinya makanya belagu. Terus bapaknya bilang, saya itu mengajarkan anak saya untuk selalu soleh bla bla bla. Anak lu ngirimin foto burung gagak gitu ke cewek-cewek. Bener lagi. Dia ngajarin anaknya baik ya. 1, 3 anaknya pernah pakai baju oranye. Mukulin TNI lagi. Apakah ini yang diajarin bapak? Iya sih, bercanda. Terus ada video Fadel viral. Bisa-bisa aja kagak pakai kostum. Saat malah nampilin tripang. Hey, bapaknya Fadel, buka dulu matanya. Burung gagak gitu ke cewek-cewek, anjir. Ayam cemani. Nyuruh cewek-cewek gini, lu pap dong yang cantik ya buat gue. Karena gue adalah konten kreator, jangan adu otak sama gue, katanya gitu. Kesel tuh. Oke, Bapak Adel. Jangan adu otak sama gue. Nah ini bapaknya sekarang kayak gitu, udah mati gue, kalau kelar sih. Udah gitu tau gak apa? Si Rasman langsung gini, bapak itu maksudnya bukan gitu ya, maksudnya itu untuk wanita yang, jadi kayak dia berusaha, bukan, jadi dia kayak berusaha untuk menyelamatkan diri. Itu bukan gue yang ngomong, gue gak nyuruh dia ngomong gitu kan. Enggak, tapi kan yang conference dia kan, yang gila-gila preskon kan dia gitu. Gila-gilanya bener, kesel gue. Udah rumahnya baru dibangun ya kan. Gue denger kemarin ada netizen yang nge-spill gitu, bilangnya katanya gini, Kredivo kakaknya yang ngedance bareng tuh, yang waktu keluar dari Polres kan ada tuh ngedance bareng berdua. Kredivo kakaknya itu yang bayarin si anaknya Nikita juga. Dari endorsement, dia kan kalau sekali endorsement gede, soalnya dia nge-live. Jadi kan orang biasa ngeliat dari traffic kan. Sekali nge-live misalnya yang nonton, itu kan nonton dia tuh puluhan ribu loh. Jadi orang endorse tuh berani, gede gitu. Nah duitnya dipegang sama keluarga itu karena dia tidak punya nomor rekening cuy. Jadi ditransfernya itu ke rekening 1, rekening pacarnya, 2, rekening kakak iparnya. Pokoknya tuh satu keluarga, pokoknya di rekening ini, rekening makasih mas, rekening ini, rekening itu. Oh gitu ceritanya. Ada benar, kecap banteng gue mana? Itu enak sih. Itu enak sih. Dia masalahnya buta, dia nggak ngerti. Bahkan harga apartemen 3 juta aja di markup jadi 7 juta, di markup jadi 11 juta, sorry 7 juta di markup jadi 11 juta. Dia nggak tahu di markup sama keluarganya itu. Iya kan, emang dia kan, maksudnya dia tinggal di keluarga. Jadi gini nih. Jadi gini, saya jelaskan sedikit ya. Jadi si Loli itu bayar apartemen itu 11 juta guys ya. Padahal nggak sampai 11 juta, mungkin ya kisaran 6 mungkin ya, 6 jutaan. Tapi nyampe ke Loli itu 11 juta. Dan itu atas nama Martin kalau nggak salah ya. Itu Dokter Rocky yang bilang guys. Ya, jadi ada main di sini yang membuat Loli nggak tahu, kirain Loli itu apartemen harganya 11 juta. Anjir, mahal banget tuh. Udah dapat motor 1 setiap tidur situ ya. Maksudnya nih, kita tuh setengah mampus gitu kan. Emang anak orang kaya gitu loh. Terus tiba-tiba dia kabur gitu kan. Tiba-tiba dia yang dia tersungkur-sungkur itu loh, yang dia minum. Yang waktu di sana dia minum pakai baju yang kayak udah pendek banget gitu. Waktu di Inggris yang dia kabur. Gitu. Anaknya tuh memang rebel. Tapi ya didiemin ya sama ibunya, maksudnya biar belajar, kagak belajar juga. Makanya diciduk. Nggak gini, ini kalau misalnya gue makan ini lempeng ya tenggorokan gue bisa bernyanyi gitu kan. Saya nggak ikutan sih kalau masalah lempeng, enggaknya sih. Yang penting tuh enak sih makannya. Oke, kita balik lagi ke kasus ya. Anjir, nggak ikhlas siapa yang bilang bapaknya Fadel mirip Taehyung. Enak aja Taehyung gua disama-samain kayak dia. Yuk para ini ya K-popers, serang kan? Serang.
Ya, ini aja guys informasi yang bisa gue sampaikan tentang konferensi pers yang mungkin cukup viral, yaitu dengan pernyataan bapaknya si Fadel. Enggak, ternyata nggak hanya Fadel yang buat viral, bapaknya juga. Kan Fadel viralnya USG nih. Sekarang ya bapaknya. Sampai jumpa di next video. Jadi buat teman-teman jangan lupa dulu di check out aja. Iklan dulu. Sekali lagi kalau misalnya ada salah kata ataupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata-kata salah. Saya undur diri dulu. Saya Fali, see you, sampai ketemu di next video. See you, goodbye. Bye-bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.